Pemirsa, DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang. Dalam rapat paripurna menyetujui 3 pasal perbaikan. Sementara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menegaskan duifungsi TNI tidak akan muncul lagi usai RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani menyetujui revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Di pihak pemerintah dihadiri Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto beserta Kepala Staf, serta Mensesnek Prasetyo Hadi. Ketua DPR RI Puan Maharani menepis kekhawatiran elemen masyarakat yang menolak perubahan belei tersebut. DPR berharap masa penolak revisi Undang-Undang TNI dapat mendengarkan penjelasan dari parlemen. Perkenalkan, nama saya Zafira Rohitatu Nur Rumaida dengan NIM 19 dari Prodi D4 TRKBG. Saya Syarandi Darkuni dengan NIM 28 dari Prodi D4 TRKBG. Saya Mediawan Fahri dengan NIM 13 dari Prodi D4 TRKBG. Saya Zara Fitria NIM 17 dari Prodi D4 TRKBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan dinamika hubungan sipil militer dalam RUU TNI. Bagaimana sih terjadinya dinamika RUU TNI? Kasus ini mencuat pada tahun 2023 hingga 2024, di mana DPR RI bersama pemerintah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Isu sentral ini muncul ketika pasal-pasal yang dinilai memperluas peran militer dalam kehidupan sipil, termasuk keterlibatan TNI dalam 26 jenis tugas non-militer tanpa persetujuan Presiden maupun DPR. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama kalangan akademis, aktivis HAM, dan organisasi sipil yang menilai bahwa revisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer. Sebuah hal yang sangat sensitif di negara demokratis dan pasca reformasi seperti Indonesia. Lalu, apa kaitannya dengan jenis integrasi? Kasus ini berkaitan langsung dengan integrasi politik dan integrasi nasional. Hubungan sipil militer yang sehat merupakan pilar utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas nasional. Integrasi politik menuntut bahwa institusi militer tunduk pada otoritas sipil yang demokratis, bukan sebaliknya. Jika prinsip ini dilanggar, maka bisa terjadi disfungsi tata kelola negara yang berdampak pada polarisasi, ketidakpercayaan publik, dan hingga potensi konflik vertikal. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab potensi disintegrasi akibat dinamika RUU TNI ini, yaitu yang pertama, ambiguitas peran militer dalam fungsi non-militer yang berpotensi tumpang tindih dengan tugas institusi sipil seperti kepolisian. Kemudian, kurangnya pengawasan demokratis, karena draft RUU memperbolehkan operasi militer selain perang atau UMSB tanpa kontrol langsung dari Presiden atau DPR. Kemudian, yang ketiga, trauma sejarah masa Orde Baru, di mana militer memiliki peran dominan dalam pemerintahan dan kehidupan sipil yang dapat memunculkan resistensi dari kelompok sipil jika pola ini muncul kembali. Kemudian yang terakhir yaitu minimnya pelibatan publik dan transparansi dalam penyusunan RUU yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses legislasi. Lalu, alternatif penyelesaian dan pencegahan. Untuk mencegah potensi akibat revisi RUU TNI, berikut beberapa alternatif solusi. Yang pertama, mendorong dialog terbuka antara sipil dan militer, serta melibatkan akademis, masyarakat sipil, dan media dalam proses legislasi RUU TNI. Yang kedua, mengembalikan prinsip supremasi sipil dengan memperjelas peran militer dalam konstitusi dan hukum, serta memastikan bahwa semua operasi militer selain perang tetap berada di bawah kontrol sipil. 3. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik agar masyarakat luas dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang menyangkut keamanan nasional. 4. Reformasi internal TNI untuk memperkuat profesional militer dalam konteks demokrasi modern dan menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan tanpa mengaburkan fungsi lembaga lain. Dinamika dalam pembahasan RUU TNI menjadi pengingat penting bahwa hubungan sipil dan militer tidak boleh disepelekan.
Reformasi sektor keamanan harus tetap berpihak pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan supremasi sipil demi menjaga integrasi nasional yang kokoh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum